Ya baik, selamat malam, salam tata ruang ya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit bagaimana cara perhitungan minyak kapal tanker dengan memakai acuan tabel ASTM versi internasional ya. Ini adalah kompartemen logsit, biasanya disebut dengan komblok ya. Nah, dalam sini berisi jumlah volume muatan ya, volume muatan minyak yang ada di atas kapal. Ya, di sini ada net KL15, ada barel, ada lounton, ada metric ton. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana cara mendapatkannya secara manual. Ya, apa yang ada dalam komplek ini sudah formula komputer ya. Nah, baik, langsung saja. Di sini ada name of vessel, ada void, ada date. Nah, ini adalah pelabuhannya, port of. Nah, di sini adalah draft. Draft ini draft aktual yang diambil setelah selesai kapal loading ya untuk mencari trim. Nah, selanjutnya di sini ada grid. Grid ini adalah muatan ya. Di kapal saya terdapat 3 grid, Pertamax, Premium, dan Biosolar. Ya, selanjutnya ada correction inlet. Ya, correction inlet ini adalah soundingan yang diambil secara aktual oleh loading master, surveyor, dan pihak kapal ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada gross volume KL. Ya, untuk mencari gross volume KL ini kita dapatkan melalui correction inlet ya. Nah, jadi correction inlet ini kita ambil secara aktual. Setelah itu kita compare ke tabel dengan trim yang ada. Kita dapatkanlah gross volume KL ya. Gross volume KL. Nah, selanjutnya di sini ada free water. Free water ini ketika kita melakukan soundingan terdapat air dalam tangki. Air itu akan kita kurangkan dengan gross volume KL untuk mencari net volume KL. Contoh, seandainya kita melakukan soundingan terdapat air 1 mili ya dalam tangki, anggaplah volume KL-nya lah 0,57. Nah, 0,57 ini kita kurangkan dengan gross volume KL, ketemulah net volume KL. Oke, baik. Nah, di sini tidak terdapat air ya. Nihil. Jadi dari gross volume langsung ke net volume KL. Nah, selanjutnya di sini ada temperatur in ya, density, temperatur out. Ini adalah yang diambil secara aktual ya. Temperatur observed, density observed, temperatur out observed ya, yang diambil secara aktual. Nah, selanjutnya di sini ada density 15. Density 15 ini didapatkan dari temperatur out kita compare dengan density observed. Ya, untuk mencari density 15, temperatur out observed kita compare dengan density observed ya. Di tabel ASTM kita compare di tabel ASTM ya. Untuk mencari density 15 ya, temperatur out observed kita compare dengan density observed ya, ketemulah density 15. Kita mencarinya di tabel ASTM, tabel 53 ya, tabel 53. Untuk mencari density 15 itu di tabel 53. Temperatur luar observed kita compare dengan density observed. Nah, selanjutnya density 15 sudah ketemu. Sekarang kita ingin mencari volume correction factor ya. Volume correction factor ini didapat dari density 15 ya, kita compare dengan temperatur in observed ya. Jadi untuk mencari volume correction factor, density 15 kita compare dengan temperatur in. Nah, ketemulah volume correction factor ya. Ini di tabel ASTM tabel 54. Nah, untuk mencari volume correction factor density 15 kita compare dengan temperatur in di tabel 54, ketemulah volume correction factor. Nah, selanjutnya untuk mencari net KL 15 ya. Untuk mencari net KL 15 volume correction factor ini ya, kita kalikan dengan net volume KL. Ini kita kali ya. Jadi untuk mencari net KL 15 derajat Celcius, volume correction factor kita kalikan dengan net volume KL ya. Kita coba hitung. Nah, baik, di sini saya akan mengambil salah satu tangki ya. Saya ambil yang ini ya, tangki Biosolar ya, di tangki 2 center. Nah, ini adalah volume correction factornya. Ini net KL 15 nya, net volume KL. Kita ingin mencari net KL 15 ya, kita coba hitung.
0.986664 dikali ya, dikali 4 64 962, hasilnya 458761. 458762 ya. Di sini 458762 yang kita dapatkan 458761 ya. Di sini terdapat selisih 1 liter. Nah, baik, untuk selisih 1 liter itu masih masuk kategori toleransi ya. Masih masuk kategori toleransi. Nah, jika selisihnya lebih dari 50 liter, maka itu harus kita koreksi lagi ya. Kita cek lagi untuk perhitungannya. Untuk selisih 1 liter masih kategori toleransi. Nah, lanjut untuk mencari volume conversion factor ya. Untuk mencari volume conversion factor kita dapatkan di tabel 52 ya. Untuk mencari volume conversion factor kita dapatkan di tabel 52 ya. Ini tabel ASTM 52. Nah, jadi volume conversion factor ini didapatkan di tabel 52 dengan cara melihat density minyak ya, dengan cara melihat density minyak. Nah, bisa dilihat di sini volume conversion factornya untuk premium dan pertamax ini sama ya, A6294. Biosolar berbeda, A6293. Nah, premium dan pertamax ini masih kategori untuk density-nya sama ya, sejenis, karena dia masuk dalam gasolin ya. Nah, untuk premium dan pertamax masih sama. Jadi fungsinya volume conversion factor ini untuk mencari barel 60 derajat Fahrenheit. Maka kita harus mencari dulu volume conversion factor di tabel 52. Dilihat dengan melalui density minyak ya. Density minyak yang ada, yang kita ambil secara observe ya, atau kita ambil secara aktual ya. Density ini ambil secara aktual. Nah, selanjutnya sudah ketemu volume conversion factor. Nah, untuk mencari barel 60 derajat Fahrenheit, volume conversion factor ini kita kalikan dengan NKL 15 ya, kita kalikan. Jadi barel 60 derajat Fahrenheit, untuk mendapatkan barel ini volume conversion factor kita kalikan dengan NKL 15 ya. Baik, sini kita akan coba hitung ya. Ini dia volume conversion factornya, ini NKL 15 nya ya, kita coba. Nah, baik, di sini akan melakukan perhitungan ya. Saya akan mengambil di tangki 2 ya, tangki premium, berapakah barelnya dengan cara volume conversion factor dikalikan dengan NKL 15 ya. 6.294 dikali 399.060, hasilnya adalah 2511683. Di sini 2511684 ya, selisih satu. Nah, di sini tidak masih kategori toleransi untuk selisih 1 ya, bisa dilihat sama ya. Jadi untuk mencari barel 60 derajat Fahrenheit, volume conversion factor dikalikan dengan NKL 15. Untuk mencari volume conversion factor di tabel 52 dilihat dengan density minyak ya. Nah, selanjutnya untuk mencari ini WCF, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini ya, rumus yang sudah saya tulis. Jadi untuk mencari WCF ini, density 15 derajat Celcius dikurang dengan 0.0011 dikali dengan 0.98421. Nah, ketemulah WCF atau work conversion factor ya. Nah, kita coba hitung ya. Nah, di sini saya akan mencoba mencari di satu kanan ya, satu kanan. Nah, ini dia density 15 nya ini ya, 0.7477 dikurang 0. Nah, dikali 0.98421. Nah, 07 kita ambil 4 angka belakang koma, 07348. Kita lihat
ini ya yang kita ambil tadi, satu kanan ya, satu kanan ini ya hasilnya, ini density-nya ya. Nah 07 ini density 15 nya 07 477 ya, ini hasilnya, hasil WCF nya 07348 ya, 07348. Nah baik, WCF kita sudah dapatkan melalui density 15 dikurang dengan 0.0011 dikali 0,98421. Nah selanjutnya kita mencari long ton ya. Untuk mendapatkan long ton ini, long ton WCF dikali dengan net KL 15 ya. Jadi untuk mendapatkan long ton, WCF dikalikan dengan net KL 15 ya. Nah saya akan mencoba di tangki yang sama ini, satu kanan ya, WCF nya 0.7348 dikali dengan net KL 15 ya, 345.282 ya, bisa dilihat 253713 ya, sama ya, 253713. Jadi untuk mencari long ton ini, WCF kita kalikan dengan net KL 15. Nah ini dikali ya, WCF dikalikan dengan net KL 15 atau work conversion factor dikalikan dengan net KL 15 untuk mencari long ton. Tentunya untuk mencari metric ton didapatkan dengan cara long ton dikali dengan 1.01605. Jadi untuk mendapatkan metric ton yaitu long ton dikali dengan 1.01605 ya. Kita coba long tonnya berapa. 253 dikali dengan 1.01605 ya, 257785 ya, itulah hasilnya 257785. Nah kita bisa lihat untuk perhitungan komputernya juga sama, 257785 ya. Jika terjadi selisih, ingat selisihnya ketika sisanya lebih dari 50 liter bisa di cross check lagi ya untuk perhitungannya. Nah baik, itulah cara mencari perhitungan minyak di kapal tanker ya, dengan menggunakan tabel ASTM. Nah baik, ini kita dapatkan di tabel 1 ya, tabel 1. Nah untuk rumus dari WCF ini kita dapatkan di tabel 57 ya, B57 ya. Baik, nah itulah dia cara untuk mencari secara manual perhitungan minyak di atas kapal tanker. Nah di video selanjutnya saya akan mencoba mencari bagaimana cara mendapatkan density 15 dengan mengcompare temperatur out dengan density observed ya di tabel ASTM di tabel 53. Nah, semoga video ini bisa berfaedah.